daripada gempa di lain tempat, karena di sana itu gempa plus likuifasi. Likuifasi itu ngeten diceritani, kalau ngomong ceritani. Likuifasi itu jadi sak desa gampangnya ngene iki. Niku koyo di blender. Jadi di blender. Banyu, bangunan, semua pohon, menungso kabeh koyo di blender niku. Jadi desa ngeten iki luwih artinya seandainya sak kecamatan kuwi terus iso di blender terus pindah ning adoh kono. Lah itu likuifasi. Jadi itu belum pernah terjadi sebelum itu dan sesudah itu. Jadi itulah qasahul ard. Jadi ditenggelamkan. Hilang karena apa? Ya tadi nanti menungso bangunan semuanya yang ada itu kayak di blender itu udah habis sudah. Ini lebih dahsyat sehingga pencariannya pun susah dan sampai sekarang masih ribuan orang nggak ketemu di mana tempatnya. Ya. Nah, jadi gempa itu bukan karepe menungso, bukan karepe siapa-siapa, tapi itu karepnya Allah. Nah, alhamdulillah kita dalam di Sragen ini itu nyaman, tapi juga kalau masalah potensi, kita ini potensi luar biasa. Jenengan kalau ke mana Sangiran itu kan ada daerah yang airnya itu asin, air asin. Nah, ngeblengan apa itu ya? Pablengan. Kenapa asin? Kan gitu. Pertanyaan kan secara ilmiah kenapa asin? Terus kenapa di situ hewan-hewan yang dulu taruhlah hewan laut ada di situ dan lain sebagainya. Itu nak menurut ahli geologi, lah daerah kono kuwi ya potensi luar biasa. Kono kuwi itu berarti oke nih barang ngono lho. Ya, kalau masalah potensi ya, Tapi kan Allah nggak tahu. Maka ketika di Palu terjadi seperti itu, adik saya kemudian ditelepon oleh kakaknya, "Nduk, mbok bali wae nang Sragen iki omahe Mbah yo nganggur. Engko nek kono wis aman, kowe bali oleh ngono ora apa-apa." Jawabe ngeten, "Mbak, aku ki ora ngerti, awake dhewe ora ngerti. Saiki sing gempa Palu. Lah kok ora ngerti awake dhewe ora ngerti sing jepat ngendine kan ora ngerti." Oh ya bener ya. Jadi orang ngerti sing jepat bar Palu terus ngerti kan ya ora enek wong ngerti nek daerah Cianjur terus ganti sing jepat kan gak ana sing ngerti. Nah, Bapak Ibu ingkang hormati, maka kalau tadi kita untuk berbagi, kita untuk itu ya sak repot-repote awake dhewe luwih repot wong sing kena gempa. Bener itu. Ya. Dan ini coba kalau dari sisi tingkat gempanya itu enggak seberapa loh, cuma 5, berapa, 0,6 loh. Itu cilik nih urusan cilik. Nek wis nanti 9 itu kan. Tapi hanya 5,6 korbannya luar biasa. Itu para ahli sampai memprediksi kok bisa seperti ini gitu. Karena apa? Ya itu sekarang Gusti Allah lah gitu. Tapi kita sebagai orang yang beriman memang harus mensikapi hal-hal seperti itu karena kita memang tidak tahu kapan itu musibah terkena kepada kita. Yang jelas bahwa kita tetap berikhtiar bagaimana selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan cara itu kita akan mensikapi apapun itu bisa dengan sangat nyaman. Masalah susah ya mesti susah. Rumah hilang, anak mati, semua properti hancur, itu ya susah. Tapi bahwa orang yang beriman itu akan bisa menikmati segala suasana. Ya. Meskipun tadi kalau masalah susah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anaknya yang namanya Ibrahim, jadi Rasulullah itu punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Kita ketahui tradisi jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu anak perempuan itu menjadi aib. Dalam banyak ayat diceritakan orang-orang
Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ketika mengerti anaknya itu perempuan, mereka sembunyi. Karena apa? Isin dua anak kok wedok. Iya, mereka sembunyi. Kemudian anak itu dikubur hidup-hidup. Itulah tradisi jahiliyah. Karena bagi mereka itu anak perempuan itu adalah aib keluarga. Anakku yo lanang, anak kok wedok. Mereka menasabkan bahkan anak wedok itu dengan Allah. Allah itu punya anaknya wedok, yaitu para malaikat. Itu logika orang-orang jahiliyah. Nah, adapun mereka, kami anaknya laki-laki, gitu. Kami anaknya laki-laki, yang perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Artinya dimakamkan hidup-hidup. Padahal itu kan saking gebleke kan ya. Ono ning menungso kan ya nek sing wedok. Lah saiki nek wedok dipateni kabeh. Lah kok ya wis entek. Nah, tapi itulah tradisi jahiliyah. Nah, Rasulullah sendiri itu juga pengen punya anak laki-laki. Tetapi ketika anaknya laki-laki yang namanya Ibrahim umur 19 bulan, Allah memanggil putranya ini, artinya wafat. Dalam menjelang wafatnya itu kan di pangkuan beliau, jadi di sakaratil maut itu beliau memangku anaknya ini yang namanya Ibrahim itu. Beliau hanya berikan begini, Ibrahim, kami tak dapat menolongmu dari kehendak Allah. Oh Ibrahim, kalau bukan soal kenyataan dan janji yang tak dapat dibantah lagi, dan kami kemudian akan menyusul orang yang sudah lebih dahulu daripada kami, tentu akan lebih sedih lagi kesedihan kami dari ini. Jadi Rasulullah pun sedih ketika anaknya meninggal. Artinya apa? Sedih itu wajar, bahwa susah itu wajar ketika kita kehilangan keluarga, kehilangan motor, kehilangan properti, kehilangan tanah ladang dan lain sebagainya. Tetapi bahwa itulah fakta kehidupan. Kenyataan hidup itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah itulah perlunya bagaimana kita ini menikmati kahanan, menikmati takdir. Kemarin Jumat saya tulis ini di Solo Pos. Ya saya kebetulan sekarang dikontrak Solo Pos untuk menulis di Solo Pos tiap Jumat, ya tiap Jumat di halaman Hasanah itu jadi kemarin tak kasih judul menikmati takdir. Menikmati takdir. Kenapa? Karena banyak kenyataan hidup kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita tidak bisa menikmati itu, ya berarti kita ini hidupnya akan selalu susah. Ya, tetangga nggak sesuai dengan kita inginkan, anak tidak sesuai dengan keinginan, istri, maka suami tidak seperti yang kita inginkan, panen orang seperti tak karepke, kabeh ora seperti tak karepke. Lah nek kabeh disikapi dengan tidak menerima kenyataan, udah kita ini hidup ini judes, pokoknya judek, ruwet, bundek, stres, gak bisa menikmati hidup. Karena apa? Tadi banyak orang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gini, ada sebuah sabda dari Abu Nuaim an Ibn Sa'id Abu Zarzara, ma'akhabba ulamin abdihi dakarusa minan ni'ami ma'akhabba aliyadukurahu bima hadahu lahu minal imani bihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa imani wa biqadri wa khairi wa syarrihi. Jadi tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba melebihi dari nikmat yang dia itu mencintai, menikmati apa yang telah dihidayahkan Allah kepadanya minal iman, dari iman yang kita kenal, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi minallahi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Lah iman yang ke-6, biqadrihi khairihi wa syarrihi, inilah yang paling berat. Karena apa? Karena tadi kenyataan hidup itu sering sekali tidak seperti yang kita inginkan. Ya, padahal inilah tolok ukur seseorang itu bagaimana dia bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman akan takdir itu perlu kita terus
direfleksi, kemudian diupdate bagaimana kita bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ini juga mengikutinya. Jadi seseorang itu ada dua bagaimana kita ini berselancar antara dua, yaitu al-kasbu dan dengan al-kasbu itu ikhtiarnya manusia, kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ketika ada panjenengan terlampaunya jam 3 pagi sudah bekerja karena mungkin jualan atengan esok kan, berarti jam 3 ya wis kudu tangi, atau mungkin panjenengan ada yang jualan ayam potong, itu berarti jam 3 juga harus udah bangun dan lain sebagainya. Jam 3 bangun terus bekerja sampai sore, itu kan al-kasbu, ikhtiar panjenengan leh golek rezeki. Entoke mungkin tidak seberapa ya dibanding taruhlah umpamanya Mas Supri umpamanya. Ya, Mas Supri jam itu lagi tindak. Ya, terus sampai jam 2 ya. Nah, jam 2 kondur. Mungkin entoke oke Mas Supri. Tetapi ganjarane oke sing jam 3 mau. Loh kok ngerti paham? Iya, sebab al-ajru bi qadri ta'ab. Kaidahnya begitu, ganjaran itu sesuai dengan tingkat kepayahan. Jadi semakin kesel wis semakin oke ganjarannya. Lho ngeten niku, al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu seiring dengan ikhtiar, dengan kekesalan seseorang. Jadi semakin kesel, semakin payah, semakin loyo, itu semakin banyak ganjaran. Intoe mungkin oke Mas Supri. Karena apa? Karena urusan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar itulah yang namanya amal soleh, gitu loh maksud saya. Jadi amal soleh itulah al-kasbu tadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seperti itu. Jadi kita pahami bahwa al-kasbu itulah amal soleh. Maka ikhtiar kita dalam mencari rezeki, ikhtiar kita dalam membaca Al-Quran, ikhtiar kita dalam mendidik anak, ikhtiar kita dalam apapun untuk Islam, untuk berdakwah, untuk berjuang, ikhtiarnya itu yang dinilai Allah sebagai pahala. Itulah amal soleh. Hasilnya tidak, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Umumnya dakwah sampai keringat habis, sampai diperes, tapi yang masuk Islam hanya sedikit. Lah, urusan masuk Islam itu bukan urusanmu, bukan urusan dai, bukan urusanmu balik, bukan urusan itu, bukan. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri ya tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang dia itu sangat pengen supaya pamannya itu mendapatkan hidayah. Sampai detik-detik terakhir ketika pamannya sudah koma, sudah mau sakaratil maut, di situ ada Abu Jahal, di situ ada Rasulullah, wahai paman, ayo katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti akan aku menjadi saksi bahwa engkau adalah orang yang beriman, engkau nanti akan dihapus dosanya. Karena begini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimat yang sangat-sangat dahsyat. Dengan kalimat itu dosa-dosa dia akan hilang. Nah, coba, ini kan luar biasa. Jadi engkau ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat itu loh. Itu kalimat yang luar biasa. Karena dengan kalimat itu orang taruhlah umpamanya non muslim sampai umur 78, terus 79 ngancik dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu selama biyen habis udah dia mau dia menyembah batu, dia menyembah salib, menyembah apapun, itu dihapus dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, coba, kan luar biasa itu. Lah, orang-orang seperti itu mungkin kita nih iri. Lah aku wis Islam kawet cilik. Ono rek iso mlebu surga padha aku ora usah iri. Karena ini
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimat yang luar biasa, sehingga Rasulullah sampai menggaransi, hai paman, ucapkan ini. Tapi ketika Rasulullah bilang begitu, Abu Jahal yang ngene, hai Abu Thalib, apa kowe arep ninggal ke agama-agama nenek moyang? Apa kowe arep mencelakakan apa membuat wirang ini nasab kita, yang kita semuanya itu menyembah Lata, Uzza dan lain sebagainya. Jadi wis pengen ikut Rasulullah, tetapi akhirnya juga tidak. Nah itu artinya apa? Rasulullah sendiri itu pun tidak bisa memberi hidayah pamannya. Karepe yo pengen pamannya, saudara-saudaranya dapat semua, tapi kan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada yang siapapun yang dikehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui siapa yang akan mendapatkan hidayah. Dalam hal dakwah taruhnya seperti itu. Nah, makanya dalam hal dakwah ikhtiarnya itu yang akan dinilai oleh Allah, bagaimana ikhtiar dia untuk mengajak orang beriman, bagaimana mengajak orang sholat, bagaimana mengajak orang ngaji, itulah ikhtiarnya. Ya, al-kasbunya di situ. Dalam mencari rezeki ya seperti tadi, dalam mencari ilmu juga seperti itu. Yang penting bagaimana dia belajar mati-matian untuk agama atau untuk apa yang ia inginkan untuk belajar itu, atas ya adapun hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu ingkang kawula hormati, jadi kita itu mengenal antara al-kasbu ikhtiar, kemudian takdir, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun dalam sebuah ayat surat Al-Anfal ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ini dalam hal perang. Falam taqtuluhum, hai, yang membunuh orang-orang kafir itu bukan kalian. Jangan dikira yang mengalahkan orang-orang kafir itu kalian, enggak. Walakinnallaha qatalahum, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ketika kamu melemparkan lembengmu, ketika kamu meluncurkan panahmu, bukan itu yang mematikan mereka, yang mematikan itu Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Artinya apa? Ikhtiar seorang mujahid dalam berjihad mengalahkan orang kafir itu ikhtiarnya, dan itu mendapatkan dia pahala jihad. Kalau mati syahid, tetapi bahwa kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal jodoh umpamanya, ya ini yang masih jomblo atau cari mantu, ya kan banyak. Coba nek mau fair-fairan, siapa yang di sini nikah dengan dulu yang ia cintai? Artinya yo wis tak lirik kawet cilik, mau kawet apa, terus entuk tenan sapa? Jarang. Seneng Aminah, entuke Siti. Seneng Joko, rabine karo Bambang. Ngono kuwi kan? Nggih napa nggih? Lah nggih. Soale apa? Jodoh iki ora karepe awake dhewe, iki karepe Gusti Allah. Cuma ada rumusnya, pakemnya. Pakemnya apa? Al khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Rumusnya itu dalam surat An-Nur. Al khabisatu lil khabisin, wanita elek. Jodohnya laki-laki elek. Ya, wal khabisuna lil khabisat, laki-laki jelek jodohnya perempuan jelek. Wat thayyibatu lit thayyibin, perempuan baik jodohnya laki-laki baik. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki baik jodohnya perempuan baik. Rumus kuwi, tapi ora iso menentukan aku arep kae. Jare Kanjeng Nabi wis tatutun kahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena sebab 4 hal. Ya. Pertama, li jamalia, ayune, wali nasabia, nasabe keturunan darah biru. Terus wali maliha, sugih, wali diniha, dan karena agamanya. Jadi 4 komplit.
kuwi ya enek ning ora gelem karo awake dhewe. Kan ngono ta? Dadi golek jodoh papat kuwi nek ngugemi kuwi, ulalah kok nganti teko ubanan ora entuk kuwi. Ana ning ora gelem karo awake dhewe lho. Masalahnya kan itu. Makanya jadi Bapak Ibu, kita ini sering sekali menikah, ada orang menikah ya, saya kan di KUA sudah lama banyak mas paham lah tentang kayak gitu. Banyak orang menikah itu ora karepe dhewe. Karepe sapa? Ya karepe Gusti Allah mesti. Ya karepe bapak, taruhlah bapake ya karepe Gusti Allah, karepe jalan sebagainya lah. Apa gurune karepe gitu. Nah, artinya apa? Bahwa inilah kenyataan hidup itu seperti itu dalam hal jodoh. Dalam hal pemimpin, kan sekarang lagi rame ingin jadi ini jangan ini. Ya enggak apa-apa. Anies Baswedan pengen jadi presiden boleh, Pak Prabowo pengen ya boleh, Mas Ganjar ya boleh, Mbak Puan boleh, tapi kudu ngerti engko presiden nggur siji ya presiden nggur siji tur itu atas kehendak rakyat dan kehendak Allah. Rumusnya ngono kuwi dalam surat Ali Imran. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 26 27 itu jelas banget bahwa qulillahumma malikal mulki, katakanlah hai Muhammad, malikal mulki, Allah itu yang punya kuasa, tu'til mulka man tasya, akan ngasih kuasa yang dia kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, akan mencabut kekuasaan dari yang dikehendaki, wa tu'izzu man tasya, akan dimuliakan orang yang dikehendaki, biyadikal khair, di tanganmu lah kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau itu ala kulli syai'in qadir, mampu atas segala sesuatu. Artinya apa? Ya ikhtiarnya orang ingin jadi lurah, ikhtiar jadi RT, ikhtiar jadi presiden sekalipun itu ikhtiar. Lah ikhtiar itu orang mesti dadi. Mula wong nek mengandalkan ikhtiar tok itu mesti stres. Ya stres no. Jago lurah wis entek sak leker gedonge bablas ora dadi mumet mesti. Mumet. Tapi nek ya iki nggo ikhtiar, ya nek Gusti Allah sesuai dengan kehendakku ya dadi. Nek ora sesuai dengan kehendaknya ya enggak dadi. Karena apa? Kekuasaan itu milik Allah. Ya. Dengan cara itu insya Allah orang berjuang dalam kekuasaan itu ya ora begitu-begitu amat lah gitu. Artinya orang nanti memfitnah sono, memfitnah sono, awake dhewe timbul enggak sampai begitu. Karena apa? Ya karena semuanya itu atas kehendak Allah. Kenyataan nanti yang akan berbicara yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekuasaan seperti itu, dalam mencari rezeki, dalam mencari jodoh atau mencari menantu, dalam itu begitulah kenyataannya. Maka Bapak Ibu ingkang kula hormati, jadi iman kepada takdir itu menjadi sangat-sangat penting, selalu kita update, selalu kita perbarui dalam benak kita. Karena Rasulullah sendiri itu tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Ya, sekelas Rasul ya. Tadi saya ceritakan tentang bagaimana dia ingin supaya pamannya Abu Thalib masuk Islam. Tapi ada kasus lain. Suatu saat Rasulullah itu ditanya oleh orang Yahudi. Wahai Muhammad, jadi jangkar orang Yahudi kok. Ceritakan kepadaku. Jadi nek sampean nabi, ceritakan kepadaku. Siapa itu Zulkarnain? Zulkarnain. Karena di dalam kitab Taurat ada cerita tentang Zulkarnain. Dia ngetes Nabi Muhammad, nek cen kuwe nabi mesti ngerti. Rasulullah itu dengan pedenya, wong sesuk rene meneh. Gitu. Karena Rasulullah pede banget. Engko mesti nek aku takon ngene, nek ditakoni ngene iki Jibril teko memberitahu aku. Kan biasa begitu. Ketika ada orang tanya, Jibril datang memberi jawaban, artinya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenan itu. Ternyata hari kedua Jibril ora teko. Ora teko bacot janjian arep tak ngerti. Hari kedua ora teko. Hari ketiga ora teko. Sampai ke hari ke-14 Jibril ora teko. Kan
Jelas nek saiki no dibully lah, ngapusi tenan tau orang ngerti tau. Kan gitu. Orang-orang Yahudi sudah senang itu. Orang-orang Yahudi sudah senang loh ngapusi toh. Orang ngerti apa-apa tau tentang Zulkarnain. Nah. Artinya apa? Rasulullah menginginkan bahwa Jibril segera datang memberitahu siapa Zulkarnain. Karena Zulkarnain itu memang itu sejarah zaman dahulu, itu namanya ghaib nisbi. Artinya itu sesuatu yang zaman dahulu ada, tapi karena memang hari itu belum ada buku sejarah dan Rasulullah itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, sehingga nggak ngerti ilmu selain wahyu. Ya. Maka kemudian ketika hari ke-15 barulah Jibril datang. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka bertanya kamu tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Saya tak ceritani. Ini lagi ngono dalam surat Al-Kahfi. Baru cerita siapa Zulkarnain. Itu sampai 15 ayat. Mirip-mirip sampai detail itu siapa Zulkarnain. Tetapi kan kehendaknya Nabi itu tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Nabi kehendaknya maunya engko bengi ndang turun wahyu, sesuk tak ceritake neng orang Yahudi sehingga dia percaya bahwa saya ini seorang nabi. Tapi ternyata kehendaknya Nabi itu tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Allah menghendaki ya tidak seperti yang dikehendaki Nabi. Sampai sebelumnya ada sebuah ayat begini, wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ini dalam surat yang sama, surat Al-Kahfi ayat 23 24. Kowe aja ngomong sesuk aku arep ngaji, sesuk aku arep tandur, sesuk aku arep neng Solo, sesuk aku arep jagong, sesuk aku arep neng ngendi lah, pokoknya ora oleh ngomong ngono kuwi. Ini ditegur oleh Allah Rasulullah itu. Kowe aja ngomong sesuk arep jawab pertanyaane wong Yahudi, illa kecuali diikuti ayasya Allah dengan kata insya Allah. Gitu. Wala takuna lisain ini fa'ilun dzalika ghadan. Aku akan pekerjaan ini itu. Nah, kecuali illa ayasya Allah, insya Allah sesuai dengan kehendak Allah. Aku pengennya sesuk ya neng Solo, tapi nek Allah tidak menghendaki ya ora dadi. Nah, begitu. Coba jenengan wingi, aku pengen melu muktamar mlebu stadion, sapa sing iso mlebu? Ya jenengan istimewa. Kan enggak sesuai dengan yang kita keinginkan. Aku lho dhewe parkir yo ning bandara kono. Parkir ning bandara. Ala ning ya karena apa? Ya faktanya tidak sesuai dengan kita bayangkan. Wah, engko lenggang kangkung rumangsane rek. Karena apa? Kehendak kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kenyataannya tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah, hal seperti itu kalau kita tidak legowo, ya wes, Allah menghendaki seperti ini, ya udah nikmati. Ya nikmati aja. Kalau nonton bis malah seneng. Jadi anakku tak ajak mlaku, wah, enak bis. Wis seneng banget. Wah, bisa gede iki, bisa merah, iki bisa putih. Oh iya, ini bisa adu-adu ya. Artinya apa? Kalau kita bisa menikmati seperti itu, ya udah enak aja. Karena apa? Karena memang kita ini sering bertemu kenyataan yang tidak seperti yang kita inginkan. Coba Bapak Ibu Tani. Nah, Ibu Tani, Bapak Ibu Tani. Kurang apa di modernnya pertanian kita? Apa ngeluku ya wis nganggo traktor. Sak durunge ditanduri wis diobati sik rumput. Bar kuwi nandur ya pakai mesin, ana sing nganggo mesin, masih ada yang manusia yang monggo. Terus bar kuwi diobati diwatun. Terus bar kuwi engko panene ya nganggo mesin gunting itu. Wis modern kabeh to. Ning apa ya terus petani sugih? Mboten. Ya suwak kabeh. Loh, soalnya urusan hasil tani kuwi ora karepe dhewe. Ya. Ora karepe dhewe. Iki karepe Gusti Allah. Malah ngen kula menika daerah suatu menika luwih enggak tahu nek kene luwih padha ora. Luwih apes ya. Lah kula niku ora yo gadah sawah warisan. Niku sing garap niku Pak, niki sawah kula balekke. Heh, aja dibalekke aku ngumpet malah.
Ya mau mahal Pak, nyerah kula Pak, nyerah. Waduh, nyerah sampai mau balik teng kula ya dadi ora-ora aku. Artinya apa? Hasil itu bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Sehingga dalam surat Al-Waqiah, afara'aitum ma takhrusun. Hei Pak Tani, apa sing nandur kuwi sampean? Afara'aitum ma takhrusun, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamulah yang menanam atau aku yang menanam? Lau nasa'u la ja'ana khutaman fadzaltum tafakkahun. Nek kuwi tak dadekke puso kabeh, tak dadekke napa wis garing kabeh, apa kowe iso dandani? Ora iso. Nah, ini ujian iman bagi orang petani. Ya neng ya rugi tenan ya Pak. Ya rugi. Rugi Pak, bener rugi wong sak kedhok kan kula ki yo nggon entuk 5 kresek. Iya. Jadi begitulah. Jadi kenyataan hidup itu lebih banyak yang tidak seperti yang kita inginkan. Ning wong iman niku akan bisa menyatakan apa? Bahwa dia itu akan bisa mensikapi kenyataan sing ruwet bundet sing ora sesuai dengan keinginan kita itu dengan ridho. Karena apa? Ya wis, ikhtiare mau leh bendina ning sawah, leh matur, leh njebuti suket siji mau siji, leh nganti ning nggon kula nganti dipasangi listrik ning sawah barang kuwi nyetrum awake dhewe barang. Lah, nganti kaya ngono kuwi, ya Allah, mugi-mugi inilah amal soleh kula. Kula leh pitek-pitekne nggih anak bojo kula nggih sekolah anak kula. Nek nyatane jenengan paringi 5 kresek nggih matur nuwun. Karo ndongkol sithik-sithik. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bersabda begini, ajaban li amril mukmin, wong iman iku aneh, kok aneh? Inna amrohu kullulahu khair. Semua kenyataan hidup yang menimpa dirinya itu menjadi baik, menjadi indah, bisa dinikmati. Gitu. In asabatu syarra syakara. Kalau dia mendapatkan keberuntungan, dia bersyukur. Fakanat khairun lah, itu kebaikan baginya. Itu mau panene yo apik, regane apik. Kan ngono. Terus oleh ada kan ono panene wis elek, regane elek, wis remuk. Anak panen elek, rego apik. Waduh, umpama biyen apik ngono. Umpama. Nah, in asabatu syarra sakara, kalau dia mendapatkan keberuntungan ya panene apik, regane apik. Terus umumon ning kewan ya Pak Lurah ya. Niku yo susune wedhus yo elok-elok. Peres ngono. Wah, saiki susu wedhus iki larang lho. Wah. Nggih, mula saniki teng Sragen niki enten grup HPDKI, Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia. DPD Sragen itu programnya menantang menjadikan Kabupaten Sragen itu menjadi sentra produk susu kambing. Iya. Niku welok, soalnya susu kambing itu ternyata lebih mahal daripada susu sapi. Sak liter pinten Pak Lurah? 3 doso ya? 25. Ya 30 tangge jenengan, konggone Pak Lurah 25. Ya, soalnya kula yo ngingu wedhus padha ngono. Iya, saiki sentra. Wong kula penasehat himpunan itu peternak. Jadi kula niki himpunan cah ngarit ya. Nah, itu artinya apa? Yo ikhtiarnya itu leh gula wentah leh ngarit nganti udan-udan lah. Itulah ikhtiar, itulah amal soleh. Amal soleh itu amal soleh. Adapun kok nyatane mbasa manak mati. Nggih problem ya. Problem peternak susu niku mati. Lah piye ora mati? Saiki cempe, mestine nenen mboke terus dipethot iki. Mestinya nyusu mboke, kowe terus dipethot, susune diadai botol didol. Bilang yo rawan mati jelas.
Ning enten sing wis pinter, enten ilmu, ada ilmunya, mula enten training piye carane cempe ora do mati. Dadi disapeh ning ora do mati, kuwi ana ilmune. Ora ngerti ilmune do mati. Ya bener iso entuk bendina 20.000. Lah ning mati. Jadi elok tenan. Jadi duwe babon 10 gitu. Yang do cerita itu ya, babon 10, 20.000 ping 10 pinten no? 250 sedina 250 lho, cah ngon kowe. Iya. Yo ngitunge ketoke demes ngono ya. Ya, tapi buah jungkir balik luar biasa. Nah, jadi ikhtiarnya itulah yang namanya amal soleh, itulah al-kasbu, ya, al-kasbu. Mula Bapak Ibu ingkang kawula hormati, jenengan leh jungkir balik golek rejeki sing jare sakniki niki kan ya jan rejeki ini kan rada angel. Ya, wong dodol ku ya sepi. Nggih, wong dodol niku sepi. Bahkan bayang-bayang wong ahli sing wingi do rapat ning Bali kae wong gak dunia kae. Ya jare tahun sesuk kuwi resesi. Wah, medeni. Resesi ki apa? Alas rasa digagas. Ya, rasa digagas. Yang penting awake dhewe ikhtiar ya. Ikhtiar dan itulah amal soleh. Masalah hasil ya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan memberikan hasil. Nah, itulah takdir. Hasil itu takdir. Ikhtiarnya itu amal soleh. Maka di sini Bapak Ibu ingkang kawula hormati, pentingnya kita untuk memperkuat ikhtiar tadi. Memperkuat ikhtiar supaya amal soleh kita banyak gitu. Jangan melihat hasil, karena kita ini sering dalam hal rezeki itu melihat hasil seseorang. Wah, elok banget. Dalam hal pendidikan anak, wah, kayak anak Eka iso dadi iki, hafid Quran 30 juz, dan lain sebagainya. Termasuk taruhlah yang pernah saya ceritakan, anaknya Pak Mutamimul Ula yang asli Pluwos itu. Dia anak 10 hafid 30 juz kabeh. Itu kan wah, elok men ya ngene. Itu kita nek ngerti piye leh gula wentah bapak ibu itu luar biasa. Hasilnya yo elok. Makanya bapak ibunya itu ya amal solehnya luar biasa, hasilnya menjadi luar biasa. Nah, dalam hal mendidik anak juga begitu. Ya. Makanya kita ini Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ikhtiarnya dalam mendidik anak iya, ikhtiarnya dalam ngaji iya, ikhtiarnya dalam rezeki, mencari rezeki iya, ikhtiarnya dalam dakwah iya. Nah, urusan hasil serahkan kepada Allah. Karena apa? Ya tadi banyak hal yang itu bukan keinginan kita, termasuk teman-teman kita yang tadi yang kena gempa itu. Dan itu ketika mereka itu ikhlas, tidak bisa menerima kenyataan, itu yang menjadi luar biasa. Kata Nabi Jabir bin Atik, akhbaru anna Rasulullah SAW qala as-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah al-mat'un syahidun wal gharik syahidun wa saqibu dzatil janbi syahidun wal mabtun syahidun wa saqibul harik syahidun walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidun. Jabir bin Atik mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mati syahid ada 7 selain yang terbunuh saat fisabilillah. Jadi mati syahid itu ada 7 macam selain mereka yang mati ketika perang di jalan Allah. Pertama, mati karena taun, wabah, yang kemarin mungkin saudara kita, teman kita, tetangga kita yang mati karena wabah Covid, ya itu syahid. Mati karena tenggelam, nah, mati karena tenggelam, syahid. Mati karena sakit tulang rusuk, syahid. Mati karena sakit perut, syahid. Mati karena terbakar, syahid. Mati karena tertimpa benda keras, syahid. Nah ini tertimpa benda keras, Bapak Ibu, gempa itu tidak membunuh orang, kata ahli. Kata profesor geologi, gempa itu tidak membunuh orang. Orang membunuh. Sing marai mateni iki ketiban. Nah. Iya, ketiban perat, ketiban tembok, ketiban benda keras loh. Itu sing marai mati. Nek gempane orang marai mati. Jadi jarang sing mati terus tiba-tiba gempa terus nggak ada. Jadi mati itu karena ketiban tadi, bangunan-bangunan tadi. Nah, artinya apa? Ya mereka itu mati karena terkena benda keras itu, yo tembok, yo cagak, yo peret, yo dan lain sebagainya. Yang sampai data terakhir berarti 300 lebih ya. Ya itu yang sudah terdata.
yang mungkin masih banyak lagi yang belum ketemu karena ada tanah longsor juga. Nah, artinya apa? Bahwa wanita yang mati karena melahirkan itu juga syahid. Artinya orang yang beriman dengan kabar baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini itu akan nyaman. Nyamannya apa? Ya, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah. Semoga saudara saya yang kebetulan meninggal karena tertimpa musibah ini, karena tertimbun tembok ini, karena gelundungan batu dari atas ini dan lain sebagainya, itu syahid. Begitu. Itulah cara. Itu kan cara menghibur diri. Nah, iya memang iman itu untuk menghibur diri. Jadi iman kita itu akan bisa mensikapi kahanan. Nek ora kuwi wis to. Eneke nggur napa? Ya muni-muni tok. Karo wong sing bantu dionek-oneki. Bantu lagi saiki. Wingi-wingi nang ndi lho? Wingi lagi goleke dana piye to. Rumangsane lah. Iya, sekarang tuh saat Jawa Barat itu sudah nggak ada toko tenda sing jual terpal, sudah nggak ada. Saat Jawa Barat terpal wis kabeh diborong. Karena apa? Ya saking dahsyatnya itu. Saking dahsyatnya, orang sudah nggak berani tinggal di rumah, nggak berani, akhirnya tinggal di tenda. Ya, karena memang nyatanya seperti itu. Oleh karenanya, jadi kalau kita ingin membantu itu ya luar biasa, kita harus membantu itu, karena di sana itu meskipun viralnya itu kan ini karena pemurtadan, yo sing murtad yo ben urusan sing murtad ya, tapi bahwa tetap luweh akeh sing wong iman itu tetap luweh akeh. Karena apa? Yang mereka itu daerah muslim gitu, Cianjur itu daerah muslim, jadi kalau ada 1-2 murtad ya itu nasib mereka, murtad tertimbun longsor ya itu nasib mereka. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang yang hidup, orang yang masih sehat, ya kewajiban kita bagaimana menolong untuk teman-teman kita, saudara kita yang Muhammadiyah itu punya, Lazismu itu punya program membangun kembali rumah-rumah para korban itu. Iya. Karena kan gini, coba bayangkan. Kalau dia itu taruhlah umpamanya pekerjaannya tani atau sayur atau apa, karena pertanian sayur mereka di lereng-lereng, kemudian itu tanahnya jungkruk, kan bisa rasa ditanduri, omahe jungkruk, nah terus berarti kan sumber ekonominya hilang. Lah itu nek ora dibantu wong jaba, yo susah tenan. Makanya nih Muhammadiyah itu punya program membangun rumah mereka, nggak tahu nanti modelnya gimana, tapi kan itu urusan pusat nanti mitranya. Tapi bahwa ini semua bisa jalan dengan bantuan kita bersama. Kalau enggak ya enggak mungkin gitu loh. Lah kan Pak, itu nanti surplus Pak, ngendi-ngendi golek bantuan nih Pak. Ora usah digagas ngono kuwi. Ya. Kan yang memang ning dalan-dalan sekarang orang gempa Cianjur. Yo alhamdulillah, artinya mereka terketuk. Ya, terketuk untuk membantu. Ya masing-masing kan ingin kebaikan kan, makanya kalau kita ini juga ikut andil seberapapun, ya semoga nanti bisa sedikit meringankan mereka. Ya pemerintah ya memang juga nanti, pemerintah juga nanti akan kita bantu. Iya, tapi kan selama ini tidak mungkin semuanya terbantu. Yang dibantu kan ya kebutuhan dasar sekarang, bangsa makan, ada dapur umum, kan sudah ada 200 berapa tempat pengungsian, jadi kan ada dapur umum itu. Nah, jadi itu mereka itu yang bisa menerima ya tadi. Ya, semoga sesuai dengan sabda Nabi bahwa saudara saya, keluarga saya ini syahid. Itu dari nyaman. Tapi nek tidak yang malah nggur nangis karo nangis. Tapi tidak menyelesaikan masalah, tambah susah dan susah gitu. Maka Bapak Ibu ingkang kula hormati, kita ini sebagai orang yang tidak terkena musibah dan semoga tidak ya. Itu ya mari kita bantu mereka. Dan ya memang orang yang di luar itu bisa menasihati, tapi memang tidak gampang untuk menghibur bahwa ini karena takdir Allah. Wah, kampeyane orang ngrasake. Ha iya. Jan orang ngrasake. Mula orang ngrasake kuwi melu berempati dengan cara membantu. Bapak Ibu ingkang hormati, jadi dalam hal apapun, rezeki, jodoh, kekuasaan, musibah apapun,
itulah ikhtiar manusia untuk selamat kalau itu musibah, tetapi kenyataan terakhir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebaik-baik manusia itu yang bisa menerima kita kenyataan itu karena memang itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah itu mengajari kita bagaimana berdoa supaya kita ini menerima kenyataan. Allahumma bareng-bareng Allahumma inni as'aluka ar-ridho ba'dal qada. Allahumma inni as'aluka ar-ridho ba'dal qada. Allahumma inni as'aluka ar-ridho ba'dal qada. Ya Allah, berilah kami kerelaan, berilah hati kami ini ridho setelah takdir Engkau tetapkan. Jadi sebelum itu ditetapkan oleh Allah, ya kita ikhtiar. Tapi ketika kenyataannya kok nggak sesuai dengan yang diinginkan, nah itulah kenyataan. Karena kenyataan memang seperti itu. Bahkan saya pernah mengalami itu ekstrim banget. Ya, ketika dinas di Gemolong, saya mau ngijabi manten siap, wis kempyung, wis do nyumbang, wis campur sari barang wis neng panggung. Ya. Buku wis tak cetak. Buku nikah niku pun kula cetak karek wali, saksi komplit, kabeh komplit. Sing ngiring wis akeh do teko. Lah, arep tak ijabi niku manten wedoke gledak. Gledak terus glenyeng. Nyebut-nyebut pacare mbiyen. Nggih niku nyoto. Terus akhirnya manten kakung, calon manten kakung, nggih pun Pak, kula tak wangsul. Ora sida niku. Sampai kayak ngono kuwi lho ya. Artinya apa? Lha kuwi meskipun wis dikehendaki semuanya, wis karek deal to, deal. Kurang sipit banget, ora dadi lho kuwi. Soalnya Allah ora menghendaki gitu loh. Sampai seperti itu ekstrimnya. Lah kuwi apa? Lah terus piye, Pak? Ya ora piye-piye, ya kuwi buku tak batalke, tak coret gitu terus akhirnya datang gua BAP apa berita pemeriksaan, berita acara ini batal. Lah sing nyumbang wis oke. Kelakon ngeten niku. Artinya apa? Itulah kenyataan urip ngono kuwi. Kenyataan hidup seperti itu. Makanya ya baik-baiklah kita ini dengan menikmati takdir. Dengan cara itu kita akan bahagia gitu loh. Sebab nek enggak, itu kita tuh enggak akan bahagia. Jagong, udahlah. Tak kira cateringan jebule alah soto. Ayo. Soto tahu sisan. Loh, ngeten niku. Nek awake dhewe iki wong ora iman, wis muni-muni tok. Tiwas amplop ku akeh kok. Tapi nek kenyataan lho, aku jagung iki ora mergo golek ngono kuwi. Jagung iki mergo cen sunah Nabi, kuwi nek diundangi wong walimah iki kon teko, kon mangan. Anane soto ya didahar. Ngono kuwi ora kon nyumbang. Dadi sunahe nek diundang iku kon teko, kon dahar. Lho walimah niku jenenge panganan nggih. Jadi walimah kuwi artine panganan. Jadi panganan, hidangan yang disuguhkan kepada tamu orang yang nikah itu namanya walimah. Kalau walimatul urs itu. Jadi walimah itu panganan. Walimah itu pesta, ya panganan kuwi. Jadi Bapak Ibu, begitulah kita cara menikmati takdir. Apapun keputusan Allah untuk kita, itulah yang terbaik. Karena memang asa ayakuna khairum minhum ya. Jadi asa antak trausean wa huwa khairul lakum wa asa antukibu sean wa huwa syarrul lakum. Sampai Allah berfirman begitu. Boleh jadi yang kau inginkan itu jelek bagimu. Tapi boleh jadi yang
kau singkiri, yang kau benci, yang tidak kau suka itu baik bagimu. Begitulah sampai Allah berfirman seperti itu. Jadi tidak semua keinginan kita itu baik bagi kita. Lah Allah telah memilihkan yang terbaik bagi kita. Kalau itu menyusahkan, lah itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau takdir baik enak, takdir baik itu yang menyenangkan enak, tapi takdir yang itu menyusahkan, tidak diterima hati, itulah yang perlu kita sikapi dengan full iman. Iman kepada takdir Allah bi khairihi bi qadri khairihi wa syarrihi, takdir baik maupun takdir buruk. Bapak Ibu makaten ingkang saged kula aturaken tasih enten sekawan menit, kalau ada 1-2 pertanyaan monggo. Barangkali ada yang mau bertanya? Ada Bang? Oke. 1 pertanyaan Bang. Tinggal 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Supri selaku moderator telah memberikan waktu pada kami. Memang begini Pak, kula niku nek Pak Nur Salim tindak niki kula boten saged menyambung gendane setelah mati. Karena memang idola kami seperti itu Pak. Begini Pak, dari apa yang disampaikan Pak Nur tadi bahwa takdir itu hendaklah harus kita terima apa adanya. Namun demikian, apakah doa itu dapat mengubah takdir? Contoh demikian, dari apa itu viral di HP, kami menerima sesiran viral di HP bahwa yang akan datang nanti Pulau Jawa itu akan terjadi gempa yang sangat dahsyat sekali. Sehingga kalau kita melihat, Masya Allah, sumber lama indah Joko, apakah itu bisa diubah selesai dengan doa? Yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Ustadz menjelaskan kaitannya dengan mati sakit. Apakah wanita yang melahirkan meninggal atau sedukungan itu termasuk mati yang sakit? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga jawab singkat. Nggih. Nggih. Leres pilih. Tadi hadis itu yang terakhir, wal mar'atu tamutu bijum'i syahidun. Wanita yang mati karena melahirkan itu juga syahid. Ya, jadi wanita yang melahirkan itu syahid. Berarti ya, bojoku sesuk rasa nganggo nang puskesmas bareng ben syahid. Weh, lah kuwi nakal mesti. Hareng golek ijon. Maksud saya begini, bahwa orang meskipun saya bukan wanita, tapi ikut merasakan betapa susahnya orang melahirkan. Karena kalau ayatnya kan wahnan ala wahnin, susah bertambah susah. Jadi ketika hamil pun susah bertambah susah. Maka ketika melahirkan itu katanya perang sabil, ya benar istilahnya, karena memang betapa itu antara hidup dan mati. Maka ini iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang mati karena melahirkan itu syahid ya. Berarti ini bertentangan dengan program Puskesmas, Pak. Program Puskesmas kan mengurangi kematian ibu dan anak. Yo enggak. Artinya takdir itu nek sudah terjadi, kalau kenyataannya sudah selama hamil itu sudah periksa ke dokter obstin, sudah periksa ke bidan, neng faktanya ketika melahirkan itu meninggal, ya itu kersane Gusti Allah. Maka seorang mukmin akan ya udah, itu berarti kata Nabi syahid, nyaman gitu loh. Susah ya susah, kehilangan bojo ra susah piye. Nek ra susah ini error mesti. Nah, tetapi bahwa itulah janji Rasulullah bahwa orang wanita yang melahirkan itu mati syahid. Jadi memang seperti itu. 7 itu diantaranya adalah wanita yang melahirkan.
Kemudian apakah takdir itu bisa dirubah doa? Ya bisa. Jadi namanya takdir itu yang sudah terjadi itu namanya takdir. Kalau belum terjadi, ya belum. Kita nggak tahu Kita nggak tahu. Makanya takdirnya itu jodoh mantunya siapa, ya nggak ngerti. Tetapi yang penting itu memantaskan diri dapat yang terbaik. Kan kita karena wanita baik dapat laki-laki baik. Jadi mau duwe anak, duwe putu kuwi jare Pak Ustadz kayak nek kowe elok ngono entuk ya elok le. Iya kan elok ya artinya agamane lho ya. Agamane ora masalah rupa dan lain-lain. Jadi yang baik agamanya dapat yang baik agamanya. Jadi begitu. Ini kan hadisnya itu ayatnya terkait dengan tuduhan Aisyah. Jadi Aisyah itu dulu pernah dituduh oleh orang-orang munafik selingkuh. Iya, selingkuh. Nah, terus akhirnya turun ayat ini. Enggak mungkin Aisyah selingkuh, ora mungkin babar blas. Ngapa? Wong garwane Kanjeng Nabi kok selingkuh. Nabi itu kan manusia elok. Makanya nih wal khabisnal khabisat wat thayyibuna lit thayyibat. Jadi Nabi itu elok, pilihan Allah, orang istimewa, khairul anam, sebaik-baik manusia. Mosok bojone selingkuh, ora mungkin babar blas. Ora mulih nalar. Itu asbabun nuzulnya ayat tersebut. Jadi maka langsung ya ora mungkin. Ini berarti wong munafik iki sing kurang ajar. Kan itu. Berarti sing buat kurang ajar begitu. Nah, artinya apa? Bapak Ibu, jadi doa itu bisa. Karena kita nggak tahu takdirnya itu kayak apa. Begitu. Yang penting yang terbaik bagi kita. Ngeten niku nggih. Mugi-mugi enten manfaatipun, kirang langkungipun kula nyuwun hapunten. Niki betek-beteke tak belan-belane kula mriki niku anek manten telu lho jan ini. Manten telu takon ngijabi kancaku iki. Tulung iki aku wis suwe ora neng lupa iki aku. Bela-belai panjenengan semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minta jawab akan cepat sekali saja itu juga akan saya izinkan. Dari Gondang Kerja itu pengen ke mengundang Ustaz Salim, tapi izin ke saya akan cepat sekali setahun. Biar tak izin itu nanti sama jamaah dulu. Kita Bapak sekalian tadi tentang menikmati takdir dan yang belum terjadi. Tetap kita harus terus berdoa, jangan keluar takdir sugih terus raya bergali tidak salah. Tetap kita ikhtiar apapun yang terjadi itulah yang terbaik untuk kita dan harus kita nikmati. Kayak Mas Slamet ini, payah dibujuk ini karena ikhtiar terus piye. Makanya tak ajari doanya, ya Allah berikanlah saya jodoh terbaik. Cantik kaya nggak apa-apa ya Allah, asalkan soleh. Nah, doanya ini Mas. Ya, Bapak Ibu demikian rangkaian kajian. Sekali lagi kami menghimbau untuk masjid-masjid dibiasakan untuk membangun jiwa peduli kepada jamaahnya. Sekali dalam sholat Jumat itu infaknya kita sedekahkan. Mau lewat manapun monggo. Kalau mau lewat layismu, insya Allah gerakan layismu masih Bapak. Kita melihat justru kedepannya luar biasa. Tadi disampaikan kalau layismu biasanya itu sampai nanti pembuatan tempat tinggal. Ya, jadi membangun tempat tinggal. Walaupun saat ini yang di sana juga sudah ada tim-tim kita sudah ada di sana yang diwakili oleh teman-teman MDMC. Jadi gerakan yang lewat layismu insya Allah masif dan terprogram. Gitu. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini minumnya Ustadz ini spesial, jahe. Lainnya hanya teh, ini jahe. Nah, jahe ini nanti insya Allah bagian dari produk atau badan usaha milik SKI. 100% penjualan jahe ini nanti untuk membantu operasionalnya Sekolah Quran Indonesia. Hari ini spesial Bapak Ibu. Jadi jahe itu untuk minuman imun, ya, membantu menaikkan imun. Bapak Ibu nek glerek-glerek atau pilek kademen itu karena imunnya rendah. Cara menaikkan salah satunya minum jahe.
Nah, jahe Indo Jahe yang dijual SKI itu sudah mengandung jahe merah, ginseng, madu dan habatus sauda. Nah, harga normalnya satu itu 1.500 harga encernya. Ini kita pakai model bandrol 4 itu harusnya 6.000, khusus akad pagi tanggal ini kita jual 5.000. Nah, jadi nanti sudah packingan seperti ini. Kalau yang mau beli, monggo, ini cukup 5.000. Manfaatnya luar biasa. Selain itu, hasilnya adalah 100% untuk membantu operasional Sekolah Quran Indonesia. Tempatnya ada di sana. Nonton informasi dari kami. Mari kajian ini kita akhiri dengan doa kifarah majelis bersama. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu